البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Pelajaran terakhir kemarin yang kita ambil adalah seputar hal. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya hal seringnya diartikan dalam keadaan. Bedakan hal dengan maf'ul li ajlih. Adapun maf'ul li ajlih kita artikan apa barakallahu fiik? Dalam rangka. Adapun hal kita artikan dalam keadaan. Kemudian hal seringnya jatuh sebagai jawaban pertanyaan kaifa. Kaifa jaa Zaidun? Kaifa jaa Muhammadun? Jaa Muhammadun raqiban. Jaa Zaidun masyian. Dalam keadaan. Paham? Kalau maf'ul li ajlih seringnya diartikan dalam rangka. Paham ya? Dan cocoknya sebagai jawaban 5, pertanyaan 5. 5 sholaita, untuk apa kamu salat? Sholaitu ibtigha'a wajhillah. Ibtigha'a itu sebagai maf'ul li ajlih. Aku salat dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi dibedakan antara hal dengan maf'ul li ajlih. Kemudian kemarin sudah kami sebutkan juga syarat-syarat hal. Bahwasanya hal itu harus nakirah. Hal itu harus mustaq. Hal harus jatuh setelah kalam yang sempurna. Kalau dijumpai hal kok bentuknya ma'rifah, wajib ditakwil ke nakirah. Paham? Contohnya jaa Muhammadun wahdahu. Wahdahu ma'rifah karena mudhaf pada dhamir. Terus ada orang nanya, jaa Muhammadun wahdahu. Wahdahu i'rabnya apa? Hal. Lah kenapa itu ma'rifah? Ditakwil, diubah menjadi nakirah. Takdirnya jaa Muhammadun munfaridan. Munfaridan nakirah enggak sekarang? Nakirah enggak? Munfaridan nakirah. Kemudian artinya kan jaa Muhammadun wahdan, Muhammad datang dalam keadaan sendirian. Jaa Muhammadun munfaridan juga sama artinya. Muhammad datang dalam keadaan sendirian. Lah kalau datang bentuknya jamid bagaimana? Sama, wajib diubah menjadi mustaq. Karena pada asalnya hal itu mustaq dan seringnya bentuknya isim fa'il. Perhatikan ya. Seringnya hal itu bentuknya isim fa'il. Isim fa'il mustaq. Mustaq pecahan dari masdar. Pecahan dari apa? Masdar. Mafhum? Ayo, contohnya raqiban diambil dari rukuban. Raqiba yarkabu rukuban. Ingat-ingat, semua pecahan kata diambil dari masdar. Pendapat yang mengatakan diambil dari fi'il madhi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, semua pecahan kata diambil dari masdar. Apa arti masdar? Sumber, sebagaimana namanya. Paham ya? Sumber semua pecahan kata dari masdar. Mafhum insyaallah? Naam. Contohnya apa? Sekarang yang hal kok bentuknya jamid. Nah, barakallahu fiik. Contohnya jaa Muhammadun qamaron atau jaa Handalatu qamaron. Jaa Handalatu qamaron. Handalah datang dalam keadaan bulan. Bulan di mana maksudnya? Ternyata qamaron itu kan jamid. Enggak ada qamara yakmuru, enggak ada. Jamid dia. Jamid itu yang tidak diambil dari yang lain. Kalau mustaq itu yang diambil dari yang lain. Itu namanya apa? Mustaq. Nah, terus bagaimana qamaron jamid kok jadi hal? Kita katakan diubah menjadi mustaq. Takdirnya apa? Jaa Handalatu mudian. Handalah datang dalam keadaan berseri-seri. Paham ya? Ayo, berarti menunjukkan bahwasanya apa? Kalau datang jamid diubah menjadi mustaq. Paham ya? Jaa Taufiqu asadan. Taufik datang dalam keadaan seperti singa. Maksudnya apa ini maksudnya? Asadan kan jamid. Diubah menjadi apa? Mustaq. Takdirnya jaa Taufiqu syuja'atan atau syuja'an. Seperti itu ya? Na'am barakallahu fiik. Ya, masih kita ngulangi dikit lagi. Kemudian hal itu harus datang setelah apa? Kalam yang sempurna. Sudah kita lewati. Suatu kalam dikatakan sempurna kalau apa? Kalau fi'il sudah mengambil fa'ilnya dan mubtada sudah mengambil khobarnya. Karena ada yang namanya umdah, ada yang namanya fadlah. Ingat-ingat. Kata itu ada yang umdah, ada yang fadlah. Apa tuh umdah? Rukun. Yang namanya rukun itu kalau enggak ada ya rusak suatu apa kalimat.
Contohnya apa? Fi'il fa'il, rukun enggak itu fa'il? Rukun berarti ada kalimat tersebut, enggak mungkin fi'il saja tanpa fa'il. Mafhum? Mubtada. Termasuk rukun mubtada apa? Khabar. Enggak mungkin mubtada tanpa khabar. Enggak mungkin khabar tanpa mubtada. Itu namanya umdah. Paham ya? Itu namanya dikenal dengan apa? Kata yang umdah, kata inti. Kata pondasi. Kata rukun. Mafhum insyaallah? Kalau fadlah apa fadlah kemarin? Fadlah itu adalah kata tambahan yang didatangkan untuk menyempurnakan makna. Paham ya? Itu namanya fadlah. Kalimatun zaidatun utiyat biha min ajli itmam makna. Suatu kata tambahan yang didatangkan dengannya dalam rangka untuk menyempurnakan makna. Contohnya apa? Yang fadlah hal. Ketika antum mengucapkan ja'a Zaidun, Zaid telah datang, cukup enggak aslinya? Cukup. Cuman antum pengen tahu keadaannya, ditambahilah hal. Ja'a Muhammadun raqiban. Muhammad datang dalam keadaan berkendaraan. Nah, raqiban namanya apa? Fadlah. Fadlah itu apa ya? Tadi itu kalimat tambahan yang didatangkan dalam rangka untuk menyempurnakan makna. Mafhum insyaallah? Sudah sempurna sebenarnya ja'a Zaidun, cuman masih bisa disempurnakan lagi dengan apa? Menyebutkan keadaan dari itu. Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Udah paham itu insyaallah mudah. Jadi fadlah itu bukan apa? Bukan suatu kata kalau dibuang kemudian sempurna maknanya, bukan ya. Karena ada yang mengatakan fadlah itu kalimat tambahan, kalau dibuang pun sempurna juga maknanya. Belum tentu. Kadang-kala ada yang fadlah harus disebutkan. Fadlah tapi harus disebutkan. Jadi fadlah itu adalah kalimat tambahan yang didatangkan untuk menyempurnakan makna yang jatuh setelah kalimat yang sempurna. Itu bisa disebutkan secara boleh-boleh saja, bahkan wajib disebutkan juga ada. Wala tamshi fil ardi apa? Marahan. Kalau marahan antum buang rusak, artinya jangan kamu berjalan di muka bumi. Gitu tak berhenti. Rusak enggak kira-kira? Rusak. Yang dilarang itu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Mahum soalnya nih. Jadi fadlah itu bukan suatu kata yang boleh dibuang seenaknya, bukan. Kadang ada fadlah yang apa? Bisa dibuang seenaknya, tetap sempurna juga. Ada yang fadlah harus sebutkan tadi itu. Contoh yang lain apa? Perkataan Allah Ta'ala, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batilan. Ucapan batilan ini kalau antum buang rusak kan artinya. Rusak. Allah Ta'ala mengatakan, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dalam keadaan batil. Kalau batil antum buang, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi. Berhenti gitu. Rusak kan artinya? Rusak, fatal. Rusak. Makanya yang namanya fadlah itu adalah kalimatun zaidatun utiyat biha ba'da tamamil kalam min li ajli itmami makna. Artinya apa? Fadlah itu adalah kata tambahan yang didatangkan setelah kalam yang sempurna dalam rangka untuk menyempurnakan apa? Makna. Bisa disebutkan, bisa dibuang, bahkan wajib dibuang. Bahkan apa? Wajib disebutkan terkadang. Paham ya seperti itu. Kalau umdah bagaimana? Boleh enggak dibuang umdah? Umdah boleh enggak ditiadakan itu? Kalaupun dibuang harus menakdirkan, karena itu kalimat inti, rukun dalam suatu kalimat. Berikutnya. Kita masuki berikutnya yang kemarin belum kita bahas seputar sahibul hal. Atau yang kemarin kita bahas, hal itu fungsinya apa sih? Fawaid al-hal kemarin, faedah hal. Ada berapa kemarin faedah hal? Abdurrahman? Ada 3. Apa fungsinya pertama? Untuk menjelaskan fa'il pelakunya. Pelakunya itu dalam keadaan apa ketika dia melakukannya itu. Contohnya apa? Ja'a Muhammadun raqiban. Muhammad datang dalam keadaan raqiban, berkendaraan. Berarti yang antum jelaskan siapa? Muhammadnya atau bukan? Berarti menjelaskan fa'il. Yang kedua dalam rangka untuk faedahnya apa, Ihsan? Menjelaskan maf'ul. Maf'ulnya bukan fa'ilnya, tapi maf'ulnya. Dijelaskan keadaannya. Raqibtul farasa musrajan. Aku naik kuda dalam keadaan berpelana. Yang berpelana siapa? Akhandallah. Kudanya atau akunya? Kudanya. Berarti menjelaskan maf'ulnya bukan fa'ilnya. Kadangkala apa fungsinya Abdullah? Satu lagi. Menjelaskan dua-duanya. Menjelaskan keadaan fa'il dan juga maf'ulnya. Contohnya apa? Laqitu Abdullahi raqibaini. Raqibaini musanna ya.
Karena dua-duanya. Laqitu Abdullahi raqibaini. Aku berjumpa Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Dua-duanya. Aku berkendaraan, Abdullah juga berkendaraan. Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Ada enggak yang ihtimal? Ada. Yang ihtimal itu kalau antum sebutkan pakai lafaz mufrad, laqitu Abdullahi raqiban. Laqitu Abdullahi raqiban. Aku berjumpa Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Bisa Abdullah, bisa aku. Paham? Ada ihtimal di situ. Tapi kalau antum bikin musanna raqibaini, pastikan dua-duanya berkendaraan. Paham belum? Ayo na'am. Berikutnya. Qala al-mu'allif wasabahullah wa la yakunu sahibul hal illa ma'rifah. Penting. Bahwasanya sahibul hal yang dijelaskan keadaannya, maksudnya sahibul hal itu yang dijelaskan keadaan itu tidak terjadi kecuali harus ma'rifah. Jadi harus ma'rifah, dia enggak boleh nakirah. Paham belum? Harus ma'rifah, enggak boleh apa? Nakirah sahibul hal. Contohnya apa ini? Za'a Muhammadun masyan. Muhammad datang dalam keadaan berjalan. Muhammad nakirah ma'rifah ini? Ma'rifah karena alam, ya kan? Dia ma'rifah karena apa? Karena dia alam. Ayo. Boleh enggak seperti ini? Za'a rajulun raqiban. Kita katakan mamnu'. Ini mamnu'. Kenapa mamnu'? Karena rajulunnya masih apa? Nakirah. Syaratnya harus ma'rifah ini. Kalau antum mau pakai rajul bagaimana? Kasih al selesai. Bebas sudah. Ja'ar rajulun raqiban. Lelaki itu datang dalam keadaan berkendaraan. Tapi kalau ja'ar rajulun nakirah, mamnu' haram. Belum. Kapan biar enggak jadi haram? Jadikan ma'rifah dulu. Atau dikasih sifat, boleh. Nanti namanya apa? Musawwir. Apa namanya? Musawwir. Apa? Musawwirun minal musawwighat. Mujawwizun minal mujawwizat. Tadi ada faktor-faktor yang bolehkan datangnya sahibul hal nakirah. Jadi yang terpahami, kembali ke jurumiyah dulu, bahwa sahibul hal harus ma'rifah. Boleh enggak datang sahibul hal nakirah? Boleh kalau ada musawwirun, kalau ada faktor yang bolehkan. Nah itu. Mutamimah sekarang udah bukan jurumiyah lagi. Jadi ingat-ingat. Kalau jurumiyah dulu kan tahunya itu. Sahibul hal harus ma'rifah. Ternyata boleh juga sahibul hal nakirah, tapi dengan catatan apa? Kalau ada mujawwiz, musawwir yang membolehkan. Kita lihat. Faktor yang membolehkan nanti kita lihat. Kama taqaddama fil amsilah au nakiratan bi musawwirin. Perhatikan itu ucapan nakirah itu. Atau boleh juga sahibul hal itu nakirah tapi bi musawwirin, dengan adanya musawwir. Apa adalah musawwir? Artinya apa musawwir tadi? Mujawwiz, faktor yang bolehkan. Faham belum nih? Jadi hukum asalnya sahibul hal harus apa Abdullah? Harus ma'rifah. Boleh enggak datang sahibul hal bentuknya nakirah? Boleh kalau ada faktor yang bolehkan, caranya gitu. Apa faktor yang bolehkan? Pertama, nahwu fid dari jalisan rajulun. Hewa. Bagaimana penjelasannya pada titik pertama itu? Ta'khiru al-hal ala sahibiha. Taqdimul hal ala sahibiha afan. Yang pertama, faktor yang bolehkan adalah taqdimul hal ala sahibiha. Halnya harus didahulukan atas sahibul hal. Ini seperti ini. Perhatikan ini. Kalau seperti ini, mamnu'. Paham ya? Tapi kalau membalik, ja'a raqiban rajulun, jadi boleh. Halnya antum dahulukan daripada apa? Sahibul halnya. Paham belum? Kalau ja'a rajulun raqiban enggak boleh kan? Ja'a rajulun raqiban enggak boleh kan? Tapi kalau membalik, taqdimul hal ala sahibiha, ini faktor yang pertama. Yang pertama adalah apa? Taqdimul hal ala sahibiha. Paham ya? Mendahulukan hal atas sahibul hal itu faktor yang pertama yang diperbolehkan. Kalau sahibul hal nakirah kok didahulukan, enggak bisa. Tapi halnya mendahului. Ja'a raqiban rajulun. Paham belum? Baru boleh ini. Anda melihat contohnya itu. Fid dari jalisan rajulun. Rajulun nakirah atau ma'rifah itu rajulun? Alhamdulillah. Nakirah. Kenapa boleh ini? Karena kita mendahulukan hal atas sahibul halnya. Fid dari jalisan rajulun, di dalam rumah ada seorang laki-laki dalam keadaan duduk. Mafhum? Kalau antum balik fid dari rajulun jalisan enggak boleh. Mafhum?
Rajulun fid dari jalisan juga enggak boleh. Tapi kalau halnya mendahului sahibul hal, walaupun sahibul hal nakirah boleh. Mafhum soalnya Abdullah? Ihsan mafhum? Ayo. Wa qouli ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an. Nah, antum lihat sawa'an itu. Sawa'an. Nah, barakallahu fikum. Di situ apa barakallahu fik? Sebagai hal situ. Sebagai apa? Hal. Naam. Lah kenapa diperbolehkan di situ barakallahu fikum? Sahibul halnya nakirah kita katakan. Yang kedua berarti apa sebabnya? Idzafatun nakirah ila nakiratin ukhra. Faktor yang kedua apa? Idzafatun nakirah ila nakiratin ukhra. Yaitu memudhafkan nakirah kepada nakirah yang lainnya. Seperti ini contohnya. Kedua, idzafatun nakirah ila nakiratin ukhra. Paham ya? Jadi menyandarkan nakirah pada nakirah yang lainnya. Contoh seperti ini. Jaa. Gulamun nakirah, gulam. Nakirah enggak? Nakirah. Bahkan gulamun rajulin. Rajulin nakirah enggak? Nakirah juga. Masyan. Telah datang budaknya lelaki, budaknya seorang laki-laki dalam keadaan berjalan. Gulam nakirah, rajul nakirah. Mudhaf nakirah pada nakirah yang lain baru boleh. Karena nakirah ketika dimudhaf pada nakirah enggak jadi ma'rifah. Kapan jadi ma'rifah? Kalau nakirah dimudhafkan pada ma'rifah baru menjadi ma'rifah. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Ingat enggak? Maratibul ma'arif. Dhamir, alam, isim syarah, ism mausul, mu'arraf bi al. Yang keenam apa? Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Kalau nakirah mudhaf nakirah tidak menjadi ma'rifah. Lah terus apa Ustaz kira-kira? Apa kira-kira? Nakirah kalau dimudhaf dengan nakirah jadi apa dia? Kedudukannya. Kalau nakirah mudhaf dengan ma'rifah jelas menjadi ma'rifah. Lah kalau sekarang nakirah mudhaf dengan nakirah yang lain jadi apa faedahnya antum? Ingat enggak? Ya? Menjadi apa? Mudhaf ilaih benar, cuman apa faedahnya itu loh? Kalau waladu Zaidin, anaknya Zaid, ma'rifah kan? Karena mudhaf pada ma'rifah. Nah, sekarang kalau nakirah mudhaf nakirah apa? Menjadi apa? Menjadi nakirah lagi. Nakirah mudhaf pada nakirah. Ghulamur rajulin. Ma'rifah atau nakirah ini? Ghulamur rajulin. Antum ingat enggak antum? Abdullah, nakirah idza udhifat ila nakiratin ukhra fatufidu madza? Nakirah kalau mudhaf nakirah yang lain memberikan faedah apa? Apa? Ma'rifah enggak bisa. Ma'rifah cuma wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah faqat. Selain itu enggak bisa. Antum ingat? Antum ingat? Antum ingat? Lupa juga. Ada yang ingat? Memberikan faedah takhsis. Nah, ingat-ingat dulu di jurumnya ada sebutkan dulu kalau tidak salah itu. An-nakirah idza udhifat ila nakirah tufidu takhsisan. Nakirah itu kalau dimudhaf dengan nakirah memberikan faedah takhsis, bukan nakirah. Dia itu di atas nakirah, di bawahnya ma'rifah. Paham? Dia tidak terlalu khusus dan tidak terlalu umum gitu loh. Ghulamun umum, ghulamun, tapi ghulamur rajulin budaknya seorang lelaki. Nah, ini udah khusus tapi tidak sekhusus tidak sekhusus ma'rifah. Dan masih umum tapi tidak seumum nakirah. Fi manzilah baina manzilatain. Paham ya? Di antara nakirah dan ma'rifah dia, takhsis. Paham soal ini? Ayo, jadi jangan sampai keliru. Kapan sahibul hal boleh datang nakirah? Kita katakan idza utifatin nakirah ila nakiratin ukhra. Idza fatun nakirah ila nakiratin ukhra baru bisa. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fiik. Jangan sampai keliru ya. Jangan sampai
Keliru. Naam. Jadi pertama taqdimul hal ala sahibiha. Kemudian apa yang kedua? Nah, idhafatun nakirah ila nakiratin ukhra. Dengan makna apa? Takhsisuhu bil idhafah. Dia itu menjadi khusus karena sebab idhafah. Idhafah apa tadi? Nakirah kepada nakirah yang lain. Lah kalau ma'rifah mudhaf nakirah gimana? Kira-kira mana sekarang? Ada 3, ada 2 dulu. Nakirah kalau mudhaf kepada ma'rifah menjadi ma'rifah. Sekarang kalau nakirah mudhaf kepada nakirah menjadi apa tadi? Taksis. Lah kalau ma'rifah mudhaf nakirah gimana? Gimana kira-kira Mas Musleh? Ma'rifah mudhaf kepada nakirah gimana kira-kira? Muhammadur rajulin itu, Muhammadnya seorang laki-laki. Memberikan faedah apa kalau ma'rifah mudhaf nakirah? Mulai dari antum. Apa? Hasr. Masyaallah. Antum. Apa? Na'at enggak ada mudhaf na'at. Antum? Enggak tahu atau enggak ada? Ayo, antum? Apa? Enggak ada. Atau enggak tahu? Allah alam ya, antum? Ma'rifah mudhaf nakirah. Jaa Muhammadu imra'atin. Milik. Telah datang Muhammadnya seorang wanita itu. Memang termasuk maknanya itu milik, tapi kalau ma'rifah dan nakirah bagaimana ini? Kalau Mas Muslim bilang enggak ada. Kalau antum? Kepemilikan itu kalau nakirah ke nakirah yang lain atau nakirah ke ma'rifah. Ini ma'rifah ke nakirah sekarang. Antum misalnya enggak bisa, antum? Wala alam antum? Wah, itu umum jauh sekali umum. Yang benar enggak ada. Enggak ada. Ma'rifah mudhaf nakirah enggak ada. Kalau ada tunjukkan. Kalau ada tunjukkan. Yang benar enggak ada ya, enggak bisa ma'rifah mudhaf nakirah. Yang bisa itu nakirah ke nakirah, nakirah ke ma'rifah. Ma'rifah ke nakirah enggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat lagi dikit lagi. Wa qaulu ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, ingat-ingat tadi ya, fi arba'ati ayyamin sawa'an. 4 hari dalam keadaan sama. Nah, sekarang antum lihat situ, arba'ati nakirah, ayyamin juga nakirah. Nakirah mudhaf nakirah yang lain memberikan faedah khusus, takhsis. Wa qaulu ta'ala, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundzirun. Ini apa kalau sekarang ini? Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundzirun. Ayo. Sekarang bagaimana ini sekarang? Apa di sini yang menjadi penyebabnya apa di sini? Apa? Kok boleh datang sahibul hal nakirah? Mana sahibul nakirahnya? Qaryatin. Qaryatin itu aslinya kalau bukan ayat, qaryatan. Wa ma ahlakna qaryatan gitu. Cuman karena di dalam ayat ada min. Min itu kalau bukan dalam ayat namanya min zaidah. Tapi kalau di dalam ayat namanya apa? Silatun wa taukid. Penyambung dan juga penguat. Ewa, sekarang kok bisa ya nakirah ini? Kita katakan karena sahibul hal, karena halnya bentuknya jumlah. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau bentuknya jumlah halnya, maka sahibul halnya boleh apa? Boleh nakirah. Paham belum? Ayo, na'am. Ya, afan. Memang jumlah halnya jumlah, tapi ini musawwiknya bukan jumlah. Taqdimun nafyi alaih, afan. Didahului penafian. Ma kan nafi namanya, manafiyah. Paham belum? Contohnya gini. Berarti ini yang keberapa berarti? Yang ketiga ya. Yang ketiga berarti taqdimu an-nafyi alaih. Jadi apa? Nafinya mendahului sahibul hal. Anu lihat itu. Wa ma, ma-nya apa?
manafiyah. Tidaklah kami binasakan suatu kampung kecuali sudah ada di sana dalam keadaan orang-orang yang memberikan peringatan. Syahidnya mana? Nafiyah bukan? Ewa. Jadi kalau datang sahibul hal nakirah kok didahului nafi sebelumnya, boleh. Contohnya biar tak kasih yang jelas. Wa ma rajulun qa'iman. Wa ma rajulun fid dari qa'iman. Tidak ada seorang pun di dalam rumah dalam keadaan berdiri. Nah di situ rajulun nakirah. Ewa. Kenapa boleh? Sahibul halnya kira karena dulu nafi ma. Kok imannya hal. Paham soal itu? Ewa. Tapi kalau di sini jumlah halnya. Paham ya? Jadi nafinya mendahului jumlah. Jadi mendahului apa? Mendahului na'am sahibul hal yang nakirah tadi itu, yaitu qaryatin. Paham ya? Nah, jadi sini kenapa diperbolehkan mendatangkan hal sahibul hal nakirah? Karena didahului oleh penafian. Didahului penafian. Wa qira'ati ba'dihim walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqa. Ayo. Kalau sini musaddiqa sebagai hal. Sebabnya kenapa sampai sini? Di sini karena sebabnya kan kitabun kan nakirah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Sebabnya di situ barakallahu fi karena dia itu halnya barakallahu fi karena dia itu disifati. Apanya? Disifati. Sifatnya mana? Muta'alliq. Paham ya? Jadi walamma ja'ahum kitabun mustaqirrun 'indallahi musaddiqa. Paham ya? Jadi sahibul halnya disifati dengan syibul jumlah di situ. Ewa. Karena dia hal kitab sedang nakirah. Nakirah itu bisa sahibul halnya bisa nakirah, bisa apa? Boleh nakirah kalau dia itu disifati. Ja'a rajulun thayyibun raqiban. Ja'a rajulun thayyibun raqiban. Jadi kalau dia itu dikhusus dengan sifat boleh. Jadi takhsisuhu bisifah itu ya. Takhsisuhu bisifah. Jadi dikhususkan dengan sifat. Contohnya gini. Ja'a rajulun karimun masyan. Ayo. Rajulun nakirah sahibul hal, tapi kenapa boleh? Karena dia disifati dengan karimun. Paham? Ayo. Tapi kalau enggak disifati enggak boleh. Jadi kalau dikhususkan dengan sifat seperti ini, ja'a rajulun karimun baru boleh. Kalau cuma ja'a rajulun masyan enggak boleh. Paham belum? Jadi boleh sahibul hal kalau apa? Kalau ditaksis dengan sifat, taksisuhu bisifah. Ya, taksisun nakirah bisifah itu maksudnya. Yang nakirah tersebut disifati dengan apa? Jadi apa dikhususkan dengan sifat baru boleh. Mafhum salah ya? Ya, na'am. Qiraah yang di sini sebutkan ini binasab musaddiqan. Karena ada qiraah yang lain bisaddiqun itu ya. Ayo, kita lihat berikutnya, selesaikan wa yaqul hal dzarfan nahwu ra'aitul hilala bainas sahab. Kita lewati dulu. Atau ingat dalam mubtada khabar, kalau syibhul jumlah jar majrur atau dzaraf pastikan muta'alliq. Ingat-ingat, muta'alliq dengan apa? Sesuai dengan kadarnya. Kalau dia sebagai khabar muta'alliqun bi khabar mahdhuf. Kalau dia sebagai hal berarti muta'alliqun bi halil mahdhuf. Paham? Kalau dia sebagai khabar kana muta'alliqun bi khabar kana mahdhuf gitu. Ingat-ingat. Jadi kalau bentuknya jar majrur atau dzaraf maka dia muta'alliq, punya keterkaitan sesuatu yang dibuang. Ra'aitul hilala bainas sahab, aku melihat hilal dalam keadaan terletak di antara awan. Ewa, berarti takdirnya ra'aitul hilala mustaqirran. Takdirnya kenapa mansub? Karena hal hukumnya apa? Harus mansub. Paham maksudnya? Ewa, sehingga takdirkannya mustaqirran. Boleh enggak takdir dengan fi'il? Boleh. Kita lihat wa jaran majruran nahwu fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Fa kharaja ala qaumihi
mustaqirran fi zinatih. Mustaqirran fi zinatih. Paham salah? Wa yata'allaqani bi mustaqirrin aw istaqarra mahdhufain wujuban. Maka jar majrur atau dzaraf tersebut barakallahu fikum dikaitkan, diikat dengan mustaqir atau istaqarra yang dua-duanya wajib dibuang, tapi nakdirkannya mansub mustaqirran. Faham maksudnya? Qama Muhammadun fil baiti. Qama Muhammadun mustaqirran fil baiti. Paham caranya? Paham belum caranya? Antum harus dikaitkan. Kok tahu Ustaz kalau itu hal? Karena apa? Karena sebelum fil baiti ma'rifah. Kaidahnya bagaimana? Al-jumlah ba'dal ma'arif ahwal. Paham ya? Nah, jumlah atau sibul jumlah yang jatuh setelah ma'rifah itu hal. Wal jumal ba'dan nakirat sifat. Ja'a rajulun atau qama rajulun fil baiti. Qama rajulun mustaqirrun fil baiti. Itu bagian na'at situ. Tapi kalau qama Muhammadun fil baiti berarti qama Muhammadun mustaqirran fil baiti. Paham belum? Jadi kalau hal bentuknya jar majrur sama dzaraf, halnya mana sebenarnya? Halnya itu sebenarnya yang dibuang. Dia itu muta'alliq, ada kaitannya dengan hal yang dibuang, takdirnya mustaqirran atau kainan atau istaqarra. Mahum soal ini? Dikondisikan jangan sampai bingung. Wa yaqa'u jumlatan khabariyatan murtabitatan bil wawi wad dhamir. Terkadang hal itu bentuknya apa? Jumlah. Hal bentuknya apa? Jumlah. Tapi diikat dengan wawu hal namanya, wawu haliyah namanya. Wawunya namanya wawu apa? Wawu haliyah namanya. Wawunya namanya wawu apa tadi? Wawu haliyah. Dan diikat dengan dhamir nahwu kharaju min diyarihim wa hum uluf. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan mereka beribu-ribu. Dalam keadaan mereka ribuan. Wa hum ulufun. Wawunya wawu haliyah dalam keadaan, ngartikannya. Jumlahnya mana? Hum ulufun mubtada dan khabar. Wal jumlah minal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin hal. Selesai. Paham belum? Yang ada kaitannya dengan mustaqirran atau kainan atau istaqarra itu kalau sibul jumlah. Kalau jumlah jangan dikaitkan dengan itu. Jumlah langsung ada wal jumlah minal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin hal. Paham? Ayo kita lihat lagi. Aw bid dhamir faqat atau diikat dengan dhamir saja. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ayo. Di sini dhamir saja mana? Ba'dukum kaf itu. Ayo. Faham belum ini? Nah, terus mana halnya? Nah, barakallahu fikum. Halnya mana? Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ayo. Kira-kira halnya mana di situ halnya? Halnya mana halnya di situ? Nah, barakallahu fikum. Halnya mana? Halnya mana? Akh Taufik? Draman? Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Itu kan apa? Nah, barakallahu fikum. Halnya bentuknya jumlah khabariyah diikat dengan apa? Dhamir. Disebutkan di bawah itu catatan kaki ada enggak itu? Hal yang mana? Apa? Jumlah yang mana? Yang mana? Ba'dukum li ba'din adu, ya kan? Ewa. Terus mana pengikatnya? Dhamir yang mana pengikatnya? Dhamir yang kaf atau dhamir yang wawu? Yang mana? Kaf atau wawu? Kaf kan? Ya kan? Ewa, kaf itu yang dhamir kaf itu ya. Au bil wawi atau dengan wawu saja. Nahmu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun. Kalau seandainya dimakan oleh serigala dalam keadaan kami ini sekeluarga. Paham ya? Kami ini keluarga gitu ya. Ewa. Sekarang yang mengikat wawu saja, wawu haliyah itu. Kalau pertama wawu dan dhamir. Kharaju. Nah, ada dhamir wawu itu, wa hum uluf ada wawunya. Paham ya? Kharaju itu dhamir wawu. Wa hum uluf wawunya wawu, wa hum uluf wawu itu, wawu haliyah. Kalau yang terakhir ini dengan wawu saja. La in akal dhi'bu wa nahnu usbat. Wawunya itu, wawu haliyah namanya. Paham belum? Na'am barakallahu fik seperti itu. Kemudian juga contoh yang lain, ja'a Zaidun lam yadhak.
Ja'a Zaidun lam yadhak. Zaid datang dalam keadaan tidak tertawa. Jumlah lam yadhak ini jumlah fi'liyah fi mahall nasbin. Faham? Jadi bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah hal itu. Bisa syibhul jumlah. Kalau syibhul jumlah muta'alliq dengan apa tadi? Dengan hal yang dibuang takdirnya apa? Mustaqirran au kainan au istaqarra. Nakdirkannya ingat-ingat mansub ya. Kalau nakdirkan isim harus mansub. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita selesaikan pembahasan hal secara global, nanti akan kita temui lagi dalam kitab Qatrun Nada insyaallah taala. Cuman sudah ada gambaran secara global, harus diingat-ingat. Ada musawwighat atau mujawizat yang mendatangkan sahibul hal, bentuknya apa? Nakirah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.